Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Dina Kristina. Di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan planning. Jadi, planning adalah kegiatan atau proses yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Fungsi perencanaan senantiasa ditempatkan sebagai fungsi manajemen yang utama. Adapun pentingnya perencanaan. Di dalam perencanaan itu ada yang dinamakan proses penetapan tujuan dan sarana, pemilihan tindakan yang dinilai paling efektif, yang keempat ada pengkajian, dan yang kelima ada tujuan. Proses perencanaan itu ada yang perencanaan strategis, dan ada perencanaan skematis dan perencanaan operasional. Sebelum kita melakukan perencanaan, yang harus diperhatikan adalah proses, yakni konsep mendasar yang menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam hal ini akan berjalan sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan. Dalam hal ini, kegiatan dalam perencanaan dilakukan menurut proses yang berlaku. Kemudian, pentingnya melakukan perencanaan adalah penempatan tujuan dan sasaran, yakni kegiatan merencanakan kegiatan perencanaan ke arah mana organisasi itu akan dituju. Kemudian ada pemilihan tindakan yang paling efektif. Nah, kegiatan ini digunakan untuk mengoptimalkan pelaksanaannya agar mengurangi mengurangi hal yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir itu tujuan, berupa hasil akhir ataupun sasaran spesifik yang dikehendaki organisasi. Keinginan tersebut dapat dinyatakan dalam sekelompok standar kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, di dalam inaugurasi ini perencanaan itu penting dilakukan, yakni sebelum kita melakukan suatu kegiatan, kita harus merencanakan dulu perencanaannya terlebih dahulu. Jadi kita diawali dengan menyusun konsep, menentukan tempat, memikirkan dana yang akan dibutuhkan, yaitu dengan melakukan galang dana. Kalau di perencanaan, saat melakukan inaugurasi itu, kita menentukan tema yang akan diambil saat pementasan nanti, seperti tema deposito yang diambil kemarin oleh angkatan 22 kemarin, yaitu time to shine. Dan tempat yang dipilih yaitu tempat seperti gedung, gedung RRI contohnya, dan dana yang kita ambil itu dari galang dana teman-teman deposito. Sebelum kita melakukan kegiatan atau mengadakan acara-acara akbar, kita harus menentukan atau mencari ide atau menyusun agenda acara dengan sebaik mungkin. Makanya peran dari perencanaan ini sangat penting, karena jika tidak disusun secara skematis, maka acara tidak akan berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nur Barpa. Saya akan menjelaskan yang namanya organizing.
di dalam fungsi manajemen. Tentu saja, setelah mempertimbangkan rencana sebagai fungsi manajemen lainnya harus dipertimbangkan. Salah satu tugas administrasi adalah mengetahui bagaimana mengatur, yang merupakan salah satu tugas administrasi yang paling penting karena pengorganisasian berarti memadukan seluruh sumber daya organisasi berupa manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai suatu tujuan. Pentingnya pengorganisasian sebagai kegiatan yang dilakukan oleh semua manajer atau pengurus di semua organisasi. Fungsi administrasi lainnya adalah organisasi. Ini sama pentingnya dengan fungsi perencanaan, karena organisasi perlu mengatur dan mengintegrasikan semua sumber daya manusia dari non-manusia agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Definisi organisasi sebagai salah satu fungsi manajemennya adalah proses pengaturan internal organisasi tanpa ada tindakan yang harus diikuti dalam bentuk pembinaan orang-orang di dalam organisasi untuk memastikan bahwa mereka melakukan kegiatan mereka secara konsisten dan konsisten berakhir dengan yang sebelumnya. Organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Organizing juga meliputi penugasan setiap aktivitas, membagi pekerjaan ke dalam setiap tugas yang spesifik, dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas. Perkenalkan, saya Indira Ramadhani Mustadir. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Accounting. Di dalam divisi yang terdapat di organizing, semua divisi mempunyai masing-masing tanggung jawab per divisi, di mana penanggung jawab ini diambil dari kepengurusan himpunan mahasiswa. Tugas dari penanggung jawab ini ialah memperhatikan kebutuhan, pendapat, dan juga pusingan yang dibutuhkan oleh setiap peserta dan juga divisi. Penggerakan atau accounting yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing, serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerja atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan bisa mencapai tujuan. Pelaksanaan kegiatan pelatihan yang dilakukan sebelum pelaksanaan inaugurasi Deposito 22 pelatihan kesenian, di mana personil masing-masing melakukan latihan sesuai dengan peran masing-masing, termasuk pelatihan pembawa acara-acara. Pelatihan dilaksanakan pada sore sampai malam hari. Dalam menggerakkan sumber daya yang ada agar melaksanakan kegiatan pelatihan dan segala persiapan yang diperlukan dalam acara inaugurasi tersebut nantinya dengan baik, maka ada beberapa hal yang dilakukan panitia, yaitu yang pertama pengikut sertaan panitia lain dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, pemberian informasi yang lengkap menyangkut kegiatan inaugurasi mahasiswa, baik yang telah maupun yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, pengakuan dan penghargaan terhadap sumbangsih yang telah diberikan pengurus lainnya. Dan yang terakhir, membimbing dan memberikan contoh yang benar dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluating. Dalam inaugurasi terdapat beberapa rapat kepanitiaan beserta steering komite. Di sini seluruh divisi dan peserta memaparkan proses yang telah dilakukan oleh setiap divisi. Di setiap rapat juga akan ada beberapa hal yang akan dilakukan, yaitu memberikan pendapat dan saran. Semua itu akan ditampung oleh kepanitiaan dan pengurus dan steering komite untuk menindaklanjuti hal tersebut.
Fungsi evaluasi di sini sama pentingnya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, dan pengendalian. Terkadang, fungsi pemantauan dan fungsi evaluasi sulit untuk dipisahkan. Fungsi manajemen puncak misalnya meliputi semua fungsi dan perencanaan sampai pengendalian. Oleh karena itu, evaluasi sering dilakukan oleh pemimpin organisasi dalam suatu rapat kerja, rapat pemimpin, atau temu muka baik secara reguler maupun dalam menghadapi kejadian-kejadian khusus lainnya. Sebagai bagian dari fungsi manajemen, fungsi evaluasi tidaklah berdiri sendiri. Fungsi-fungsi seperti fungsi pemantauan dan pelaporan sangat erat hubungannya dengan fungsi evaluasi. Di samping itu, melengkapi berbagai fungsi dalam fungsi-fungsi manajemen, evaluasi sangat bermanfaat agar organisasi tidak mengulangi kesalahan yang sama setiap kali. Berikut tujuan evaluasi. Yang pertama itu memberikan penilaian terhadap pelaksanaan aktivitas dan program organisasi. Yang kedua, untuk memperbaiki kebijaksanaan pelaksanaan program dan perencanaan program yang akan datang. Yang ketiga, untuk mengembangkan program-program dan teknik baru bagi peningkatan kinerja. Yang keempat, untuk mengadakan perencanaan kembali yang lebih baik dari suatu program untuk meningkatkan aktivitas manajemen pelaksanaan kegiatan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Steve Patrick Leonardi dan saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai controlling. Dalam melakukan kegiatan inaugurasi mahasiswa, sudah pasti dibentuk sebuah kepanitiaan yang berasal dari orang-orang yang berpengalaman. Alasannya kepanitiaan ini dibentuk agar proses dari pengerjaan masing-masing divisi tidak salah atau sesuai dengan struktur yang ada. Panitia ini juga disebut sebagai panitia pengarah atau steering committee. Biasanya steering committee ini diambil dari badan mahasiswa ataupun dosen yang terlibat dalam acara tersebut. Dalam controlling atau pengawasan ini, sebenarnya apa itu sendiri dari pengawasan? Pengawasan itu adalah badan yang mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum, serta mengawasi juga penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa adanya melenceng dari rencana. Nah, dalam pengarahan ini mengarahkan semua bawahan agar mau bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Dan pengarahan ini adalah badan yang membuat semua anggota bekerja secara semangat dan ikhlas tentunya. Nah, ada seorang penulis yang pernah mengatakan bahwa pengarahan adalah di mana seorang pemimpin dapat mengarahkan dan mengatur para bawahannya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mendapatkan tujuan yang diinginkan oleh suatu organisasi. Sekian materi yang bisa saya bawakan. Yeah.
kesulitan dalam penerapan fungsi manajemen pada inaugurasi deposito 22. Pada dasarnya yang menjadi hambatan paling banyak dalam penerapan fungsi manajemen adalah dari segi sumber daya manusia, entah itu karena faktor internal maupun faktor eksternal dari organisasi tersebut. Sebagai contoh, faktor internal: 1. Kurangnya pengetahuan akan fungsi manajemen. Banyak manajer di luar sana yang memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mengatur manusianya dalam sebuah manajemen, namun mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai tentang hal tersebut atau bahkan jabatannya sendiri. Dengan kata lainnya, mereka tidak paham betul mengenai kebutuhan dan strategi apa yang tepat untuk diterapkan dalam fungsi manajemen tersebut. Yang kedua, ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. Dalam melakukan perencanaan, tentu kita harus dapat meramal mengenai jangka panjang apa yang akan dihadapi dan kesulitan serta strategi apa yang tepat ke depannya. Nah, dalam hal ini mereka tidak mampu mendapat pencegahan dan langkah apa yang digunakan untuk mencegah atau membesarkan hal tersebut. Yang ketiga, kesulitan perencanaan operasi-operasi yang tidak berulang. Apakah kamu sering melakukan suatu operasi yang berulang-ulang dan mahir di dalamnya, namun ketika mencoba hal baru, membuat seluruh proses perencanaan kesulitan, menentukan strategi dan dapat beradaptasi? Ya, ini semua berangkat karena hal tersebut selalu melakukan proses-proses yang sama dan tidak mau mencoba dengan fleksibilitas membuat perencanaan baru yang sesuai dengan visi dan misi, namun bisa menyesuaikan keadaan atau tuntunan di luar. 4. Biaya. Salah satu mengapa manajemen sering mendapat masalah dan berujung pada kegagalan adalah alokasi biaya yang salah. Lantas apa yang menjadi penyebab? Bukan lain adalah karena skill dalam mengatur keuangan dan hubungan dalam manajemen baik di luar maupun di dalam kurang baik, sehingga pengoptimalan keuangan dalam manajemen tersebut menjadi buruk hingga muncul kesalahan dan kesulitan dana. 5. Takut gagal. 6. Kurang percaya diri. Faktor eksternal. Yang pertama, pengaruh dari struktur manajemen lain. Di dalam mengatur manajemen, kita mengadopsi apa yang telah dilakukan oleh manajemen lain dan cara mereka dianggap benar dan sesuai dengan fungsi manajemen kita sendiri. Hal itu adalah salah. Kenapa demikian? Karena dalam kaitannya dengan mengatur manajemen, kita dihadapkan dengan ciri dan tradisi fungsi manajemen yang berbeda. Mungkin sistem dan cara manajemen A baik, tapi tidak pasti itu akan baik pula ke manajemen kita sendiri, sehingga kita perlu adanya sebuah tinjauan mengenai visi, misi, ciri khas, dan tradisi dari fungsi manajemen kita sendiri. Yang kedua, pengetahuan tentang lingkungan. Sebelum melakukan manajemen, kita harus mengkaji ulang terlebih dahulu kemampuan kita untuk fleksibel terhadap perubahan situasional dan lingkungan di sekitar lingkup kerja manajemen yang kita jalani.